ekonominya itu terdiri dari dua kalimat ataupun dua kata. Yang pertama, ekonomi ya, ekonomi. Nah, di sini itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani. Nah, di sini bahasa Yunani-nya itu adalah oikonomia, terdiri dari dua kalimat. Yang pertama itu ada oikos, yang kedua ada nomos. Oikos sendiri berarti rumah tangga. Nomos sendiri berarti peraturan. Oke, sampai sini ada yang paham atau masih kurang paham? Oke, di sini ekonomi sendiri itu berasal dari bahasa ataupun secara etimologinya itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani ini yaitu oikonomia. Oikonomia. Nah, oikonomia ini terdiri dua kata. Yang pertama ada oikos, yang kedua ada nomos. Nah, oikos sendiri itu adalah rumah tangga dan nomos itu adalah peraturan. Kalau ditarik kesimpulan di sini ada rumah tangga dan peraturan ataupun peraturan rumah tangga. Nah, sederhananya saja, ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Oke. Dari sini ada yang mempertanyakan? Ada yang mau bertanya? Coba. Ada yang bertanya? Ayo. Oke, lanjut saja. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang dan jasa. Nah, gunanya itu untuk memenuhi ataupun untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia. Oke. Di sini terkait dengan upaya tersebut. Nah, ilmu ekonomi itu sangat bermanfaat ya. Coba saya minta satu orang ataupun dua orang yang bisa berkomentar mengenai apa saja sih manfaat ekonomi itu. Coba satu orang. Coba. Manfaat ilmu ekonomi ataupun manfaat ekonomi. Jangan malu-malu, ayo. Ayo. Sederhana saja, ekonomi itu bermanfaat tidak untuk kehidupan kita? Bermanfaat. Bermanfaat. Khususnya dari segi apa? Oke, mungkin kalian bisa memilih pengeluaran kalian. Misalkan seharinya itu kalian diberi uang jajan itu misalkan 15.000 ya. 15.000 atau lebih? 15.000. 15.000 contohnya. 15.000. Nah, terus kalian itu ada niatan untuk membeli, contoh membeli HP ya. Membeli HP. Nah, satu hari kalian itu dikasih uang 15.000. Nah, pahit-pahitnya kalian bisa menabung untuk membeli HP itu. Misalkan paling kecil itu 1
Oke, untuk manfaat tersendiri mengenai ekonomi ataupun ilmu ekonomi itu sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, yang pertama mungkin menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Contoh di sini menunjukkan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka. Nah, di sini kalian, contohnya kalian itu pasti makan ya? Pasti. Pasti ya. Kalau makan, nggak makan Mati. Oke, mungkin di sini kalian ada yang tahu sangkut? Tahu. Ya, Singkong. bahasa Indonesia apa? Singkong. Oh, singkong ya. Nah, di sini mungkin kalian kalau biasanya mah si singkong itu cuma direbus ya, cuma direbus. Tapi kalau kalian bisa memanfaatkan singkong itu, kalian bisa membuat dari singkong itu bisa menjadi kue, ya, kue. Ataupun ada yang tahu mie dari singkong? Belum tahu ya? Belum. Itu bisa dibuat mie tersendiri. Itu salah satu manfaat ilmu ekonomi, cara memanfaatkannya. Yang kedua, itu bisa ataupun menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam mengkombinasikan dan pilihan yang paling memuaskan, serta bisa juga memilih dan menetapkan urutan hubungan dari yang paling diprioritaskan sampai yang kurang penting. Nah, di sini contohnya kalian tuh satu hari ataupun selama kalian hidup itu ada yang diprioritaskan, khususnya kebutuhan kalian, ada yang kurang diprioritaskan. Nah, contoh, kalau kalian dihadapkan dengan dua pilihan, kalian mau mengeluarkan uang untuk membeli HP atau mau mengeluarkan uang untuk membayar SPP, contohnya. Coba di posisi itu kalian ada yang mau memilih satu, contoh tadi antara beli HP atau membayar SPP. Coba yang mau membeli HP mana? Ada yang membeli HP? Coba satu orang, coba. Oke, satu. Ada yang mau membayar SPP? Coba. Oke, satu. Oke, di sini bisa disimpulkan bahwasanya prioritas orang itu berbeda-beda, khususnya dari segi keadaan. Ada yang lebih memilih membeli HP ketimbang membayar SPP. Nah, kenapa? Mungkin saja orang yang pertama itu mempunyai uang yang banyak, khususnya contohnya mempunyai uang yang banyak. Dia itu bisa membeli HP dulu, terus membayar SPP. Mungkin saja ya orang yang kedua tadi ataupun teman kalian yang kedua tadi itu lebih membayar SPP karena ya keadaan ekonominya itu kurang ataupun ya uangnya belum terkumpul banyak. Jadi dia memilih untuk memilih membayar SPP karena manfaat membeli uang SPP itu, membayar SPP itu untuk keberlangsungan pendidikannya ya di sekolahnya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak. Tidak. Oke, langsung saja mulai kembali. Nah, terdapat beberapa rumusan tentang pengertian ekonomi yang disampaikan oleh para ekonom ataupun para ahli ya. Kita sebut saja di sini para ekonom ataupun para ahli mengenai tentang arti ataupun pengertian ekonomi itu sendiri. Yang pertama ada ahli yang bernama Richard G. Lepsy. Kayak ini ya, nama penyakit ya, G. Lepsy.
Leipzig. Di sini di Leipzig ataupun di Leipzig ya. Oke, di sini dia itu mengatakan ataupun menyatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Pastinya tidak terbatas. Keinginan manusia itu tidak terbatas. Ya. Selanjutnya ada Gregory Mankiw. Nah, dia itu menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat untuk mengelola sumber-sumber daya yang lengkap. Selanjutnya ada ekonom Robert B. Eculen Jr. dan Robert D. Tennyson. Nah, mereka itu menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu khususnya dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Nah, untuk memilih atau mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Nah, tadi ada Richard, terus yang kedua ada Gregory, yang ketiga ada Robert ya. Oke. Selanjutnya, di sini menurut Alfred W. Stoner dan Douglas C. Haug. Nah, mereka itu membagi ilmu ekonomi menjadi tiga kelompok. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua itu ada ilmu ekonomi teori, yang ketiganya ada ilmu ekonomi terapan. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang ilmu ekonomi deskriptif ataupun deskriptif ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini tuh merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Nah, misalnya contohnya itu gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Selanjutnya ilmu ekonomi teori ataupun ekonomi teori. Nah, ilmu ini itu adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori ini itu dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Terus, nah, ekonomi mikro sendiri itu mempelajari perilaku individu dan rumah tangga, produksi ataupun rumah dalam perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Nah, selanjutnya ilmu ekonomi makro mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, seperti contohnya tingkat pengangguran, tingkat pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan, inflasi, dan tingkat harga. Ada deflasi. Oke. Selanjutnya yang ketiga ya, ilmu ekonomi terapan ataupun applied economy. Nah, di sini pengertian dari ilmu ekonomi terapan itu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Nah, jadi ilmu ekonomi terapan ini lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang ataupun masalah-masalah tertentu. Contoh, misalnya ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi politik, ekonomi internasional, ekonomi moneter, serta ekonomi perbankan dan ekonomi perusahaan, syariah, dan sebagainya. Nah, itu mengenai tentang pengertian ataupun menurut Alfred dan
Alfred dan Douglas yang membagi ilmu ekonomi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi deskriptif, terus ilmu ekonomi teori dan ekonomi terapkan. Oke, sejauh ini ada yang dipertanyakan? Oke, mungkin kita akan ulang kembali mengenai tentang ilmu ekonomi. Oke, tadi ya, ekonomi itu secara etimologinya berasal dari bahasa Yunani yang apa namanya? Oikonomia. Nah, berasal dari 2 kata, oikos dan nomos. Nah, ini ya, oikos, nomos. Nah, di sini oikos sendiri itu rumah tangga. Nah, nomos itu peraturan. Coba ada yang bisa merangkum ataupun memberi kesimpulan mengenai tentang pengertian ekonomi dari bahasa Yunani ini? Nah, ini ya, sebagai usaha dalam membuat